Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi, dan kali ini kita akan belajar tentang pranikah. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para calon bapak dan calon ibu, calon suami dan calon istri, supaya mereka mendapatkan bekal yang cukup, bagaimana memahami pasangan, bagaimana melakukan tugas, bagaimana bekerja sama. Dalam pranikah ini, kalau kita ini bisa membekali jauh lebih dini, lebih awal anak-anak kita. Bukan hanya ketika mereka mau menikah. Contoh ketika mereka mau menikah usia 25, 27 baru tahu tentang hal ini. Maka sebenarnya dibutuhkan waktu yang paham untuk sampai memahami, mengerti. Sehingga mereka tidak paham sepenuhnya apa yang harus dilakukan, seperti apa pria dan wanita, bagaimana mensikapi dengan tepat, kemudian apa yang perlu dipersiapkan. Karena itu saya katakan bahwa pranikah ini kalau bisa disampaikan lebih dini. Kapan itu Pak? Ya SMP, SMA mulai. Sehingga mereka ketika dalam proses 6 tahun ketiga, yaitu proses di mana mereka mulai membangun jati diri mereka, membangun karakter mereka, ingin mengetahui tujuan hidup mereka. Salah satunya adalah bahwa suatu kali kamu akan menikah. Dan ketika berbicara soal karakternya, mengapa kok karakterku ini berbeda dengan karakter yang lain, khususnya lawan jenisnya? Ya memang dibedakan supaya suatu kali disatukan untuk bekerja sama, bukan untuk dibenturkan. Bayangkan seandainya mulai dari SMP, SMA, anak-anak ini memahami perbedaan pria dan wanita bukan hanya dalam hal fisik saja, tapi dalam hal konsep pikir, membangun hubungan, kekuatan, kelemahan, dan yang lain-lain. Maka ketika mereka memasuki 6 tahun keempat, 1824, di mana mereka itu mulai menyiapkan hidup mereka untuk mampu mengurusi dirinya sendiri, mampu mandiri, maka ya jauh lebih baik mereka akan terbekali dengan cukup. Karena itu saya sarankan kalau saudara punya anak, suruh mereka menonton Keluarga Indonesia. Bagian dari pengetahuan saja. Pranikah, Pak, mereka masih lama Pak menikahnya. Justru ketika mereka masih lama, lalu mereka dibekali, mereka akan punya cara pandang yang berbeda. Point of view atas kehidupan masa depan akan sangat berbeda. Mengapa? Karena sudah tahu. Dan repotnya di zaman sekarang ini anak-anak kita bisa mencari pengetahuan itu di internet yang begitu luas. Dan bisa tersesat anak-anak kita. Apa maksudnya tersesat? Mereka bisa mencari tahu dan sumbernya adalah hal-hal yang buruk. Yang hanya memuaskan keinginan mata, keinginan daging mereka, keinginan kemudahan mereka. Tanpa membekali bahwa kalau kamu melakukan ini terus-menerus, maka kamu bisa menjerumuskan dirimu loh. Sehingga pranikah ini kalau bisa dilakukan jauh lebih dini akan lebih baik. Memang jangan katakan, jangan bicarakan soal perbedaan pria dan wanita secara seksual lebih dalam. Secukupnya aja. Memang tidak perlu membahas bagaimana membangun hubungan kasih, hubungan batin yang lebih dalam di dalam suami istri. Mereka belum saatnya. Tapi kalau mereka didasari banyak hal yang baik, itu justru akan menjagai mereka. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang belum saatnya.
Belum saatnya. Mengapa? Karena itu akan menjebak kamu. Itu akan justru membuat kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri dan menghargai pasanganmu. Dan banyak hal lain. Sekali lagi, pengetahuan pranikah ini kalau bisa dibekali kepada anak yang lebih dini akan sangat menolong. Dan kali ini kita belajar soal pranikah dengan tema persamaan pria wanita. Memahami persamaan pria wanita ini menjadi awal sebelum kita kemudian akan membahas perbedaan pria wanita. Lalu bagian berikutnya kita akan membahas kerjasama dalam perbedaan. Pertama ini, sekian episode ini ke depan, kita akan membahas persamaan pria dan wanita. Artinya kita akan melihat pria wanita dalam kacamata kesamaan. Tidak total sama, tapi ada beberapa hal yang ternyata apa yang dipikirkan pria ini juga yang dipikirkan wanita. Apa yang diinginkan pria ini juga yang diinginkan wanita. Apa yang dibutuhkan pria, ternyata ini juga dibutuhkan wanita. Kalau kita bisa melihat persamaan ini, akan baik. Baru kemudian di episode berikutnya, ini jauh lebih banyak kita akan membahas perbedaan pria dan wanita. Berikutnya setelah persamaan dan perbedaan, kita akan membahas bekerja sama dalam perbedaan. Karena pria dan wanita memang ada kesamaannya, ada perbedaannya. Tetapi perbedaannya itu untuk tujuan saling melengkapi, saling menolong, saling menutupi. Bayangkan seandainya anak SMA bisa paham bahwa aku ini wanita, tahu persamaanku dengan pria, tahu perbedaanku dengan pria. Dan suatu kali ketika dia menikah dengan pria dan dia sudah dibekali bagaimana bekerja sama dalam perbedaan, maka dia lebih bisa tahu kapan menahan diri, kapan bicara, kapan dia sebagai penolong, kapan dia sebagai pemimpin sementara. Ketika apa? Ketika sang suami ini sedang dalam keadaan lemah, dia mengambil alih sementara kepemimpinan, tidak seterusnya. Bayangkan ketika seorang anak SMA bisa paham, maka kedepannya dalam keluarga, dalam pernikahan, masing-masing mereka itu, baik suami atau istri yang sudah terbekali sejak dini, mereka akan melewatkan hal-hal yang tidak perlu karena mereka sudah terbekali dengan baik. Jadi, kalau kita akan belajar kesamaan, perbedaan, lalu bekerja sama dalam perbedaan, itu sangat menolong. Saya berharap saudara terus mau belajar. Sedikit saya sampaikan, saya selipkan kerinduan saya, keinginan saya. Kalau saya berbagi pengetahuan, berbagi kebenaran, berbagi kehidupan, berbagi pengalaman, kerinduan saya adalah akan muncul satu generasi yang paham siapa dirinya, yang terbentuk identitasnya dengan utuh, secara spiritual, secara batiniah, secara jiwa sehat, secara fisik sehat, memiliki keinginan yang baik, dan mereka ini menyiapkan dirinya jauh lebih matang, sehingga suatu kali ketika memasuki dunia kerja, dunia sosial orang dewasa, dunia keluarga, dunia pernikahan, mereka terbekali dengan baik dan akan muncul satu generasi berikutnya. Generasi yang mengetahui tujuan hidupnya, bagaimana mencapainya, kemudian bagaimana mengetahui posisinya untuk saling melengkapi, apakah itu pria atau wanita. Dan kemudian kerinduan saya, impian saya, dan kemudian akan dilahirkan generasi berikutnya yang jauh lebih baik daripada
generasi papa mamahnya. Yaitu generasi yang memiliki contoh-contoh yang baik. Mengapa? Karena orang tuanya, papa mamahnya sudah terbekali menyiapkan diri, bertanggung jawab, melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Dan itu menjadi contoh buat keturunannya. Bukan hanya contoh secara visual, tapi orang tuanya ini, papa mamahnya ini, mendampingi mereka, memberikan nasihat, bimbingan, dorongan, kemudian membawa mereka kepada masa depan yang lebih optimis. Bahkan di tengah-tengah kesulitan dunia yang semakin bertambah, mereka melihat orang tuanya kompak, saling tolong-menolong, saling menghormati, saling mencintai. Dan mereka mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Itu akan muncul generasi yang melahirkan generasi yang jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Itu kerinduan saya. Sehingga kalau saya buat kanal Keluarga Indonesia ini, maka kerinduan saya di sana. Kerinduan saya di sana. Saya berharap dalam masa hidup saya yang sekian puluh tahun lagi, saya mulai bisa melihat itu mulai terbentuk. Tapi seandainya itu terjadi setelah saya sudah selesai semua, saya balik ke surga. Kalau dunia ini masih ada, maka akan muncul orang-orang yang teredukasi dengan baik, dididik dengan baik, menyiapkan hidupnya lebih baik. Itu kerinduan saya. Jadi di kesempatan ini saya ceritakan kerinduan saya. Kerinduan untuk membangun generasi Indonesia. Menjadi generasi yang tahu tujuan hidupnya. Yang utuh jati dirinya. Yang memiliki prinsip ideologi Indonesia, negara kesatuan. Pancasila sebagai dasarnya, dasar hidupnya, falsafah hidupnya. Kemudian bisa melihat keperbedaan, keberagaman Indonesia ini sebagai satu kesatuan, bisa menghargai, bisa bekerja sama. Itu kerinduan saya. Dalam kesempatan ini sebelum kita membahas persamaan pria wanita, perbedaan pria wanita, kemudian bekerja sama dalam perbedaan, izinkan saya menceritakan kerinduan saya. Saya berharap saudara sepakat bahwa keturunan kita adalah keturunan yang jauh lebih baik, lebih mulia, lebih berharga, lebih bertanggung jawab, lebih bisa diandalkan, lebih bisa dipercaya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam Keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.